lagi cari rumah tapi masih belum percaya sama developer manapun. Nah, kalian perlu lihat video ini sampai akhir. Halo, nama aku Joshua Jedid. Hari ini aku mau bawa kalian jalan-jalan ke salah satu perumahan di daerah Surabaya Timur juga yang oke banget dari developer Griyo Mapan Sentosa. Nah, sekarang kita mau langsung ke rumahnya. Yuk kita lihat. Oke, di belakang saya ini adalah rumah contoh dari Central Park Mare yang dikembangkan oleh PT Griyo Mapan Sentosa yang cukup terkenal di Surabaya. Ukurannya untuk kali ini ada di 6x13, jadi cukup lebar teman-teman untuk ukuran normal. Dan dari eksteriornya kita bisa lihat warna-warna yang mereka ambil adalah putih, hitam di kusen, dan juga coklat yang jadi highlight. Oke, dari eksterior rumah ini bisa kita lihat. Dan di sebelah kanan saya ini ada taman yang bisa kita pakai sebagai area hijau-hijauan. Jadi buat teman-teman yang suka menanam sesuatu, suka mungkin tanam cabai atau apapun, nah di sini disediakan lahan. Atau mungkin untuk duduk-duduk santai waktu sore itu bisa banget teman-teman. Di bawah saya ini ada tandon air itu sekitar 3 kubik gitu ya. Nah, kalau kita masuk ke area carport sebelah sini, ini cukup untuk satu mobil teman-teman. Tapi di area sebelah sana masih ada space yang mungkin bisa dipakai untuk taruh sepeda motor atau mungkin sepeda anak gitu ya, itu masih cukup. Nah, kalau kita lihat dari depan juga di sini sudah terpasang gitu ya keramik-keramik atau granit yang patternnya seperti bata. Nah, ini membuat rumah kita jadi tampaknya bisa lebih lebar. Nah, dari jalan pun mungkin kawasan ini atau rumah ini itu cukup tinggi ya teman-teman. Jadi dari area depan mereka sudah naik sekitar 30 cm, dan dari jalan ini naik ke teras yang utama itu juga sekitar 10 cm teman-teman. Jadi sudah aman terhadap banjir. Next, yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, jadi kita sudah sampai di ruangan pertama, yaitu living room dan family room ya. Kita jadikan satu karena mungkin lahannya juga minimalis. Jadi mungkin konsepnya jadikan satu antara living room dan juga ruang keluarga. Mungkin opsional, teman-teman bisa kasih sekat sendiri atau mungkin dilosin seperti ini. Jadi memang kelihatan lebih luas dan kelihatan lebih lega. Untuk ukuran ruang tamu sendiri itu sekitar 3x5 meter. Jadi lega, kita bergeraknya juga masih enak gitu ya. Untuk ceilingnya ini mungkin agak unik ya teman-teman ya. Jadi biasanya yang rata, rumah-rumah inden primary seperti ini biasanya plafonnya rata, tapi ini ada variasi sedikit lebih ke klasik teman-teman. Jadi kita bisa lihat pattern-pattern di setiap sudut plafonnya itu dibikin lebih klasik sehingga ada gaya American klasiknya. Kita padukan dengan kusen yang warna hitam itu oke banget. Jadi plafonnya ini tinggi dan juga ada variasinya. Oke, sekarang kita masuk ke kamar yang pertama di lantai 1. Ini ukurannya 3,6 kali 3 meter. Jadi masih cukup untuk kita bisa taruh kasur di sini mulai dari 100 ukuran 100 sampai 150 masih bisa. Jadi masih oke lah untuk kita tidur. Terus di sini juga sudah disediakan instalasi untuk AC juga. Jadi teman-teman nggak perlu dodol-dodol lagi, renov-renov lagi, masang semua lagi, nggak perlu karena di sini sudah disediakan instalasi listrik buat AC-nya dan juga untuk listrik yang lain, keperluan listrik yang lain. Stop kontak, terus di sini juga ada jendela, kusen gitu ya. Kusennya hitam sama seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Mereka lebih pengen jendelanya kelihatan lebih bold. Jadi sisi minimalisnya itu lebih menonjol teman-teman. Kalau kusen ini diwarnai biru putih, itu mungkin lebih ngeblend ya sama warna temboknya sehingga minimalisnya kurang bisa terlihat. Tapi kalau kita pakai yang warna hitam bisa lebih kelihatan pattern jendelanya dan membuat plafon yang klasik tadi jadi lebih kelihatan. Selanjutnya yuk kita lihat ke ruangan selanjutnya. Agak ke belakang sedikit, kita bakal nemuin kamar mandi di sini. Nah, kamar mandinya pun kalau untuk standar developer ya, itu juga sudah ada showernya teman-teman. Jadi bukan ada baknya atau keran airnya lagi, tapi sudah langsung shower. Terus untuk instalasi buat water heater, kalau teman-teman mau nambah water heater, mandi air panas waktu malam-malam bisa.
sudah disediakan, tinggal beli alatnya aja. Dan juga sudah ada toilet duduk teman-teman. Jadi teman-teman di sini sudah super lengkap, sudah sesuai sama standarnya developer. Next kita ke area dapur selanjutnya teman-teman. Jadi mungkin dapur ini agak sedikit menyempit gitu ya, di sebelah tangga tepatnya. Nah ini mungkin lebarnya mulai dari tembok sampai ke tangga itu sekitar 1,5 meter teman-teman. Jadi masih oke buat kita lalu lalang. Di sini juga sudah dicor dapurnya, jadi teman-teman nggak perlu nambah kitchen set yang full gitu ya, cuma nambah bagian bawah aja pakai multiplex dan HPL. Terus ini juga lumayan bagus, lumayan masuk dengan warna-warna yang sudah disediakan. Jadi juga warna coklat agak ke abu-abuan tua. Terus juga sudah disediakan sink gitu ya. Jadi untuk nambah di kitchen set pun juga tidak terlalu mahal teman-teman. Cuma nambah atas saja sama yang bagian bawah itu lebih murah daripada kita harus bangun semuanya dari awal, dapurnya dari awal. Terus di sebelah sini itu masih ada space yang kosong ya. Banyak rumah-rumah baru yang konsepnya seperti itu. Jadi memang di bawah tangga dikasih space kosong supaya kita bisa naruh sesuatu yang mungkin jarang kita pakai atau mungkin sering kita pakai tapi nggak ada tempatnya, takut ganggu pemandangan dari luar gitu ya. Nah, pengembang ini menyediakan space di bawah tangga untuk kita menyimpan barang-barang itu. Jadi tinggal kita kasih kabinet di bawah sini supaya bisa lebih tertata dengan rapi. Nah, yang lebih diunggulkan lagi dari rumah ini adalah di belakangnya itu ada space lahan kosong teman-teman. Itu sekitar 1,5 meter ya kali 6. Jadi ini opsional banget, bisa buat tempat cucian mungkin, bisa buat jemur mungkin, atau mungkin mau bikin kamar lagi. Nah itu bisa banget teman-teman. Jadi ini opsional, bisa kita aplikasikan sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Kalau misalkan mau cuma jadi taman aja untuk nongkrong keluarga atau mungkin mau barbekyuan itu sangat bisa. Terus kita langsung dihadapkan dapat udara dan cahaya yang baik ya, yang banyak juga karena ini koinnya langsung nggak ada tutupnya gitu. Jadi ini benar-benar opsional, teman-teman bisa pakai untuk kebutuhannya teman-teman. Oke, let's go, kita mau naik ke atas. Oke, sekarang kita lagi ada di area tangga. Untuk pegangan tangganya sendiri itu dari kayu teman-teman dan juga ada mesinnya. Jadi konsepnya dari eksterior sampai interiornya begitu kental, warnanya juga tetap konsisten coklat, hitam dan putih, terutama di bagian tangga. Jadi tangga ini kelihatan lebih clean karena nggak ada pecahan-pecahan dari tiap granitnya kayak gitu. Nah, untuk ukuran tangganya sendiri ini 1 meter lebarnya, jadi sangat spacious gitu ya. Waktu kita naik-naik pun juga tingginya itu sekitar 15 cm, jadi lebih enak naiknya, nggak capek seperti itu. Lanjut kita ke area yang selanjutnya. Di depan tangga kita langsung dihadapkan sama kamar mandi. Di kamar mandi ini desainnya sama seperti yang di bawah gitu ya. Di sini ada shower, tapi mungkin untuk bagian lantainya dibikin seperti undak-undakan supaya airnya bisa langsung masuk ke saluran pembuangan. Jadi tetap kelihatan minimalis dan apa ya, lucu ya warnanya, coklat-coklat, jadi pengen di kamar mandi terus gitu ya. Nah di sini juga toiletnya toilet duduk Eco Flush Toto, jadi sudah standarnya developer dan barang-barangnya di sini juga sudah oke semua. Nah di sebelah kamar mandi teman-teman ini disediakan wastafel. Nah ini desainnya sangat jarang ya teman-teman. Untuk rumah yang minimalis, ukuran minimalis seperti ini sangat jarang ditemukan wastafel berdiri sendiri. Mungkin dari konsep developernya mau dipakai untuk wastafel di luar kamar mandi supaya ketika mau cuci tangan atau hal-hal yang masih simpel itu bisa dilakukan di sini. Atau mungkin bisa dipakai untuk tempat make up juga, di sini dikasih kaca juga bisa. Jadi tetap masih berguna, tapi menurut saya ini unik. Selanjutnya di sebelah kiri kita itu ada kamar uni ya. Ini kamar utamanya di sebelah mana? Karena ukurannya menurut saya sama, sekitar 3 meter kali 3 meter. Ini persegi 3 meter kali 3 meter. Ini voidnya juga sama kayak yang di bawah, sekitar 3,5 meter. Instalasinya pun juga sudah ada semua untuk AC dan juga stop kontak listrik yang lain. Dan yang unik lagi, ini konsepnya mulai kekinian ya. Kenapa? Soalnya biasanya jendela yang digunakan hanya untuk jendela, hanya untuk keluar masuk udara. Tapi di sini digunakan untuk keluar ke balkon teman-teman ya. Yuk kita keluar ke balkon.
Jendela yang tadi bisa dipakai untuk sebagai pintu juga, jadi multifungsi ya. Kalau kita pengen mempercantik tapi dengan jendela, nah ini mungkin salah satunya. Jadi nggak perlu banyak-banyak pintu, cukup dengan jendela. Dari sini kita bisa lihat keluar teman-teman dari balkon. Untuk row jalan sendiri di depan mobil sekitar 8 meter, jadi cukup untuk 2 sampai 3 mobil. Tapi kalau 3 mobil terlalu ngepres gitu ya, jadi mungkin cukup untuk 2 mobil. Ini areanya masih pembangunan teman-teman. Ini salah satu rumah contohnya. Tapi ini menurut saya oke dari segi bangunan, dari segi pemilihan warna dari developer juga bisa memanjakan mata ya. Nggak cuma dari eksteriornya aja, tapi interiornya pun juga mendukung, kayak semacam pintu, terus kayak kusen, terus sudut-sudut plafon itu sangat mendukung banget rumah ini waktu kita ngelihat dari depan sampai ke dalam. Nah yang terakhir kita mau masuk ke kamar utama, ukurannya hampir sama. Seperti apa? Yuk kita lihat. Oke, sekarang kita ada di bagian terakhir dari rumah ini, yaitu kamar utama. Jadi ukurannya mendahului dengan kamar yang sebelah, gitu ya, itu sekitar 3,6 kali 3 meter teman-teman. Jadi untuk kamar utama kita bisa pasang kasur itu sampai 2 meter mungkin. Cukup 200, ukuran 200. Dan sini juga disediakan jendela dengan kusen yang tetap hitam, gitu ya. Bisa kita buka jendelanya, jadi udaranya tetap bisa masuk ke kamar utama, kayak gitu. Terus untuk ceilingnya juga sama, sudah dilengkapi oleh instalasi AC dan juga listrik yang lain, keperluan listrik yang lain. Pintunya juga semua dari bawah sampai atas juga sama, jadi seragam. Untuk suratnya sendiri, rumah ini sudah SHM teman-teman. Dan kalau teman-teman beli rumah ini periode Desember 2021 masih ada free PPN, sudah termasuk PPN, terus free AJB dan juga free balik nama. Jadi kita bisa hemat untuk uang surat-suratnya. Terus untuk hadap rumah ini hadap ke timur, jadi dapat matahari pagi teman-teman ya. Jadi kalau ada barat mungkin terlalu panas, nah ini hadap timur yang kita dapat matahari pagi, itu sehat banget kita. Dan juga sudah PDAM teman-teman, sudah PDAM, listriknya 2200. Jadi rumah ini lengkap untuk teman-teman yang kesusahan cari rumah di Surabaya, lagi bergumul gitu ya, lagi gak percaya sama developer manapun, bisa dilihat dari kualitas bangunan, bisa dilihat dari proses sebelumnya. Nah PT Grill 8 Sentosa ini oke, dan jarang terdengar isu-isu yang aneh-aneh atau yang jelek. Nah teman-teman bisa langsung hubungi saya, nomor di bawahnya ini, untuk info lengkap dari rumah ini. See you.